Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, di channel Umi Farida. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast aku diberikan kemudahan dalam rezeki dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. So hari ini aku bakalan kasih testimoni, dan ini testimoni sholawat lagi, dan testimoni ini adalah testimoni dari aku sendiri. Jujur aja teman-teman, kemarin aku kan ngupload video tentang testimoni sholawat ya kan. Sebenarnya aku ngupload video itu di diriku sendiri. Aku tuh belum pernah yang namanya mengalami keajaiban sholawat. Dan di waktu itu aku tuh lagi pembuktian bahwa bener-bener sholawat itu bisa mengabulkan doa-doa aku apa enggak gitu ya teman-teman. Itu aku upload testimoninya karena aku lagi nyemangatin diri aku sendiri sebenarnya. Karena waktu itu aku lagi patah semangat dalam bersholawat, karena ngerasa selama ini aku udah sholawat berminggu-minggu tapi nggak ada perubahan, tidak ada doa-doaku yang dikabulkan oleh Allah. Dan ternyata butuh waktu dan butuh proses untuk Allah mengabulkan doa-doaku. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak gimana ceritanya dan hajat apa sih yang Allah kabulkan di diri aku, buat teman-teman yang penasaran jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan sama updatean video-video aku yang terbaru. Guys, sebenarnya aku tuh pernah yang namanya gak percaya sama keajaiban sholawat. Karena aku udah sholawat gitu ya ribuan kali, dan itu berminggu-minggu dan gak ada perubahan apapun di diri aku. Aku udah doa, udah sholawat, dan aku juga udah ngamalin riyadoh WY40H. Jadi W-nya itu adalah baca waqiah, al-waqiah ya teman-teman, dan Y-nya itu adalah Yasin 40H, itu 40 hari. Itu aku ngamalin setiap hari. Dari bolong sama tidaknya itu kebanyakan aku nggak bolong gitu. Paling bolong itu seminggu, belum tentu sekali gitu kan ya, karena aku lagi ngebet nih, doa-doa aku pengen dikabulkan sama Allah. Tapi aku udah ngelakuin itu semua, ternyata nihil, belum ada apa-apa gitu teman-teman. Sampai aku tuh nangis, ngedrop terus kayak aduh, ini beneran gak sih gitu ya. Aku bener-bener pengen hajatnya dikabulin gitu sama Allah, tapi kok gak ada perubahan gitu. Dan akhirnya waktu aku lagi ngedropnya, aku lagi patah semangatnya dalam bersholawat, itu aku lagi cari-cari kayak ceramah tentang sholawat, dan itu aku cari di YouTube-nya Ustadz ya, Habib Novel Aliadrus. Itu aku cari kayak konten bersolawat gitulah pokoknya, karena aku memang lagi penasaran banget gitu ya, karena pengen banget hajat-hajat aku dikabulin sama Allah. Dan waktu itu aku nemu, karena memang Habib tuh kan sering membahas tentang sholawat ya teman-teman. Itu aku nemu kayak teman-teman kita tuh pada komenannya tuh tentang testimoni mereka bersolawat. Jadi masya Allah sekali teman-teman. Di situ teman-teman kita itu ada yang dapatin pekerjaan dengan sholawat, ada yang ngedapatin jodoh dengan sholawat, ada yang ngedapetin motor dengan sholawat, ada yang ngedapetin rumah dengan sholawat, bahkan ada yang sembuh dari penyakitnya yang seharusnya dioperasi, itu sembuh dengan sendirinya dengan bersolawat teman-teman. Dan aku ngerasa bahwa loh, mereka aja bisa, mereka dikabulin doanya, kok aku enggak gitu ya. Mungkin aku selama ini kurang kali ya bersolawatnya. Mungkin karena aku udah terlalu banyak dosa kali ya teman-teman. Karena kan aku pernah dengar ceramah nih ya dari Ustadz Hadi Hidayat. Dari Ustadz Hadi Hidayat nih teman-teman, kalau doa-doa kita kalau nggak dikabulkan sama Allah, itu salah satu penyebabnya itu adalah dosa kita yang karena ada orang yang sholawat 40 hari aja itu mereka udah dikabulkan doa-doanya, bahkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu tuh mereka udah ada yang dikabulkan sama Allah, karena mungkin dosa mereka itu sedikit, makanya Allah mengabulkan doa-doa mereka. Dan mungkin ada ya di antara kalian yang udah berbulan-bulan gitu ya sholawat tapi belum ada hasilnya. Itu karena salah satunya itu adalah dosa-dosa kita terlampau banyak. Jadi seringin sholawatnya, seringin istighfarnya, karena istighfar itu juga bisa
menghilangkan dosa-dosa kita. Banyak-banyak bersolawat juga bisa menghilangkan dosa kita. Dan yang pastinya harus bersabar teman-teman. Jadi sedikit cerita teman-teman, ternyata aku itu bersolawat udah 40 hari lebih, doa-doa aku baru dikabulkan sama Allah. Jadi aku sempat nih nulis hajat-hajat aku di kertas, dan salah satunya itu adalah supaya suami aku lulus jadi PNS. Dan itu tanggal 8 Oktober ya kalau Oktober kalau nggak salah ya. Sorry guys, jadi kemarin aku nulis hajat-hajat aku di buku itu tanggal 8 September dan terkabulnya itu tanggal 10 Oktober. Dan itu bisa dibilang hampir 40 hari 40 hari pokoknya, sekitaran 40 hari dan dikabulkan sama Allah. Padahal nilai suami aku tuh bedanya tipis. Yang awalnya nilainya seharusnya 140 ke atas, suami aku tuh nilainya cuma 165. Jadi bedanya cuma 25. Yang awalnya aku ragu, gak mungkin suami aku lulus karena bedanya kecil banget, sedikit banget gitu kan ya. Tapi di sisi lain aku juga percaya bahwa Allah itu gak bakalan ngecewain aku, karena selama ini aku tuh udah sholawat, aku udah baca waqiah, aku juga udah baca yasin gitu. Dan kalau kita baca waqiah itu kan Allah akan melimpahkan rezeki pada kita. Terus kalau kita baca yasin, kalau kita punya masalah yang sulit, kayak sulit punya pekerjaan, sulit punya rezeki, sulit punya momongan, sulit punya jodoh, sulit punya rumah, sulit punya apapun itu, kalian bacain yasin deh. Insya Allah kesulitan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kalian membaca yasin di malam hari, dan ketika malam itu juga kamu meninggal, maka kamu dihitung sebagai mati syahid. Karena aku sering lihat dakwah di TikTok juga, manfaat dari waqiah, dari yasin, dari ar-Rahman, dari al-Mulk gitu teman-teman. Jadi Masya Allah sekali. Pokoknya kalau kita baca Al-Quran itu tidak ada yang namanya rugi sama sekali. Dan mungkin kalau kalian berpikir selama ini kok hajat-hajat aku belum dikabulkan sama Allah, kalian tenangin diri dulu deh. Kalian berpikir, bukankah selama ini kalian bersolawat, kalian dijamin bahwa kalian itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Bukankah dengan bersolawat dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Bukankah dengan bersolawat kamu dicintai oleh Allah? Dan bukankah dengan bersolawat selama ini masalah kamu itu dimudahkan oleh Allah? Karena aku sendiri juga merasakan itu semua gitu teman-teman. Waktu aku punya masalah aku tuh pasti ada penyelesaiannya sendiri gitu. Dan itu pasti kayak gitu kalau aku punya masalah. Dan itu juga salah satunya berkah dari bersolawat. Terus kalau kalian capek baca Al-Waqiah sama Yasin dan lain sebagainya gitu ya, kayak Al-Mulk, Ar-Rahman gitu kan ya, terus kalian ngerasa kalian rugi, kalian nggak rugi teman-teman. Jangan ngeluh capek gitu ya. Ya mungkin ada waktunya kalian ada kesibukan, tapi jangan ngeluh capek gitu teman-teman. Sempatkan diri buat baca Al-Quran, karena setiap kita baca satu huruf di dalam Al-Quran, itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan kalau kita sering membaca Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita, maka Al-Quran itu ketika kita meninggal, Al-Quran akan menemani kita dari kita di alam kubur sampai ke surga. Itu adalah Al-Quran. Jadi gak ada ruginya kalian bersolawat ataupun kalian baca Al-Quran. Tidak ada ruginya sama sekali. Dan kalau kalian lagi patah semangat dalam bersolawat tuh, aku saranin buat banyak-banyak lah cari testimoni solawat. Karena kalau kalian udah tahu testimoni dari teman-teman kita, kayak aku kemarin tuh kan lagi patah semangat, terus cari testimoni solawat di YouTube-nya Habib Novel Aliadrus, itu aku kayak bener-bener bersemangat lagi bersolawat. Kayak itu mood booster banget buat saya kalau lagi bener-bener ngedown bersolawat. Dan semoga kalian juga bisa melakukan hal itu. Dan teman-teman tahu nggak sih, satu persatu doa aku itu dikabulkan sama Allah dengan bersolawat. Yang pasti intinya kalian harus yakin bahwa Allah itu bakal nolongin kalian. Karena
Kalau kalian gak yakin, sama aja kalian membatasi untuk Allah mengabulkan doa-doa kamu gitu teman-teman. Jadi yang pasti harus sabar. Dan kalau aku lagi di titik terendah nih teman-teman, lagi bener-bener di saat aku gak bisa ngapa-ngapain, di saat aku bener butuh bantuan, itu Allah selalu nolong aku. Entah itu masalah keuangan ataupun masalah ujian, cobaan dan lain sebagainya, itu Allah selalu mengulurkan tangannya buat aku tanpa ada perantara gitu teman-teman. Allah langsung nolong aku dan itu sudah terjadi berkali-kali. Makanya itu adalah salah satu buat booster buat aku buat semangat bersolawat, karena Allah tuh selalu menepati janjinya gitu. Allah gak pernah ingkar janjinya gitu. Allah bukan kayak manusia yang mengingkari janji. Kalau kita minta sama manusia, minta tolong sama manusia, apalagi sambil nangis-nangis gitu kan ya, lama kelamaan mereka akan risih, mereka akan jengkel dan mereka akan marah. Tapi kalau kita terus-terusan mintanya sama Allah, nangis, ngerengek gitu kan ya, Allah malah senang gitu, dan Allah malah cepat buat nolongin kita. Allah cepat malah buat ngabulin doa-doa kita gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ini itu, jangan buru-buru ambil hutang di sana sini. Minta aja sama yang punya, minta aja sama Tuhan semesta alam, karena gak ada yang gak mungkin kalau Allah udah bilang kun fayakun. Intinya kalian itu harus yakin. Jangan pernah yang namanya kalian gak yakin sama Allah gitu. Intinya adalah kalian harus berusaha, sabar, dan yakin. Segitu dulu video aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kalian pengen hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah, jangan lupa juga buat kalian sedekah sekecil apapun. Dan sedekah subuh itu paling terbaik untuk melakukan sedekah. Dan alhamdulillah juga aku sudah mengalami itu, aku sudah menjalankan itu, dan masya Allah sekali teman-teman, manfaatnya luar biasa untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan akhir kata, terima kasih sudah nonton podcast aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.